Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja berpenampilan gini biar seperti kiai. Iya. Tapi saya lihat-lihat kok kiai nggak ada yang seperti saya. Pak bisa mohon izin bisa. Ya, saya mau izin mau lepas masker. Tadi mic yang situ setelah dipakai disemprot. Iya. Gantian kan tadi dari Gus Ipul, mana Gus Ipul? Setelah Gus Ipul disemprot. Bukoviva pakai di steril lagi. Gus Yahya pakai steril. Iya. Nah kita sebelum masuk malah saya yang disemprot. Apa saya dikira mic gitu ya? Alhamdulillah. Tapi senang sekali pada malam hari ini walaupun agak bingung. Saya dalam 3 hari ini bertatap muka langsung dengan Bukoviva 3 kali. Iya. Hari Minggu saya ketemu beliau. Iya. Saya pakai batik. Iya. Tadi pagi Acara. saya diundang di BPSDM Jatim. Ketemu beliau lagi. Saya pakai jas. Iya. Malam ini saya bingung, makanya saya kombinasi. Saya pakai bawah batik atas jas. Ini kalau sampai saya besok diundang lagi, 17 ketemu lagi. Nah ini saya bingung pakai apa lagi. Mungkin saya pakai jas saya yang batik. Biar pas Pak ya. Sebenarnya lebih bukan Tapi pakaian. Ngomong apa beda-beda gitu. Kemarin kita ketemu dalam kapasitas beliau sebagai gubernur. Betul. Kemarin tadi pagi juga bertemu beliau acara BPSDM kapasitas beliau sebagai gubernur. Sekarang agak berbeda. Ini ada kaitannya dengan NU. NU acara. Jadi beliau hadir di sini sebagai Guber NU R. Ya. Jadi agak beda. Jadi ada NU-nya kalau malam hari ini. Guber NU R. Ya. Jadi beda ya Pak ya. Walaupun sama-sama gubernur kali ini Guber NU R. Ya. Karena memang terus terang saya itu paling seneng kalau diundang NU itu. Iya. Acaranya mesti malam ya kan. Waktu kapan? Pak Deisha. Paling seneng saya, fleksibel. Tapi makanya kaitannya NU dengan NKRI itu nggak bisa dipisahkan. Iya. Karena sama-sama NKRI itu berdasarkan undang-undang. Iya. Lah kalau NU senengannya yang undang-undang. Itu sama. NKRI dan NU itu nggak terpisahkan. Jadi memang sama. Wah. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya bahwasanya teknokrat bagaimana orang NU masuk ke pemerintahan itu Betul, pas karena pas. selalu taat yang namanya undang-undang. Indonesia ada undang-undang 1945. NU sama. Apa? Undang-undang biasanya Pak Deisha. Ya kalau itu diterjemahkan ke angka ya jam 19.45 juga. Pak Deisha itu hampir sama juga. Jadi Sama. Jadi undang-undangnya sama-sama 1945 ya. Jam berapa? Bahkan NU ini Iya. didirikan Didirikan. itu nggak jauh dari Pak Deisha. Jam berapa? 1926. Itu Pak Deisha juga. Makanya kalau NU undang-undang cara kaji jam piro Pak Deisha. Itu udah paling pas itu. pokoknya NU kalau undang-undang pasti Pak Toisa. Iya. Saya Bahasa Arab juga gampang berarti ya. saya kalau pidato biasanya kan tahu sendiri sambutan Bahasa Arab ya. Subuh gitu. kalau Pagi gitu pagi. selamat pagi ya Ba'da subuh, Selamat siang gitu. Ba'da duhur, Sore gitu. Ba'da asar. Enak pokoknya ya Ya, Pak. pokoknya enak. Pokoknya pakai Ba'da udah beres. Makanya kaitannya erat antara NKRI dengan NU itu karena seperti itu. Makanya saya juga terlahir dari keluarga NU dan sejak kecil saya memang NU saya sampaikan juga. Iya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, punyai luar biasa sehat selalu. Ya itu sejak kecil, saya memang NU banget ya kelihatan. Nuwakal saya itu sejak kecil. Kalau teman saya sampaikan, teman saya itu cuma nakal biasa. Saya tuh nakalnya NU, nuwakal. Nuwakal pol ya. Oh, nakalnya Kalau udah- nurut juga Nurut. Pokoknya saya tuh NU banget lah. Nuwakal. Jadi tapi sebenarnya saya baik kan. Baik di sekolah maupun di rumah nuwakal. Tapi yang penting baik. Tapi seneng Pak ya, kita beda diundang instansi, kemudian diundang itu kan beda kalau sama yang diundang NU gitu kan. Beda. Kalau saya Mikirnya udah beda, orientasinya gitu kan. beda. Kalau saya diundang NU itu apa ya? Ini sebuah ibadah. Ibadah. Jadi
kalau masalah bayaran itu ya hanya syarat sahnya ibadah. Jadi kalau- intinya kita di sini tuh ngisi ngejarnya udah pahala Pak ya? Pahala. Ngejarnya pahala. Berarti udah nggak mikir Nggak uang. mikir, uang itu hanya syarat sahnya itu. Ibarat sholat, Ibarat itu wudunya. jadi tampil ini adalah sholatnya, syarat sahnya itu wudunya. Nah. Berarti uang itu wudunya. Wudunya. Oh ya. Makanya mohon maaf, kamu jangan sampai kentut loh. Kenapa? Ayo wudu lagi. Kasihan panitia kalau bolak-balik wudu. Balik wudu. Alhamdulillah. Kasihan dengan panitia ya. Kasihan. Tapi Iya, iya, tenang, iya. tadi udah disampaikan Gus Ipul, udah aman Gus ya. Aman. Aman tadi. Gus Pak. Ipul Muktamar minta setahun bisa 2 kali tadi katanya. Semakin sering nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas tadi udah diberesin sama Bu Khofifah kan. Iya. Kalau bisa sisa-sisanya. Tapi paling enak NU itu sisa-sisanya, saya ambil sisa-sisanya. Biasanya banyak sisa-sisa. Kalau acara NU ya, kenduren apa undangan gitu ya. Banyak. Jadi kalau tadi kayak Gus Ipul menyampaikan, ya terima kasih dan nanti selesaikan ya sama sisa-sisanya. Itu berarti Bu Khofifah, lu wakeh. Kata sisa-sisa itu artinya banyak. Makanya saya kalau itu paling seneng dapat sisa-sisa, mesti banyak. Iya. Apalagi bisa tampil di hadapan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir di sini, Pak. Ini luar biasa memang, saya juga merasakan seperti saya sampaikan di adalah yang tahun berapa, saya sudah lama ini ya. Di Keramat waktu itu. Ya, ini salah satu organisasi masa yang pengurusnya pakai pengurus besar. Makanya saya merasa terurusi gitu, karena saya kan besar. Jadi merasa kayak diurusi oleh NU gitu, karena pengurusnya pengurus besar. Pengurus Makanya besar. saya sejiwa dengan NU. Bapak saya itu NU, Ya. ibu saya itu juga dulu muslimat. Nah, istri saya itu, waduh, istri saya itu hampir tiap hari acara yang Skincare aja pakai yang oh NU, Ya. Nuskin. Istri saya itu skincare-nya aja pakai produknya NU, NU. Nuskin. Itu bukan produknya NU, bukan ya. Saya pikir kalau yang ada NU-nya itu produknya NU. Loh, tapi biasanya kan dipanggil Nyai. Kalau Bapak kan kalau di istilah di itu udah kayak Gus gitu, dipanggil Saya Gus. sering, dia memang dipanggil Gus. Masa? Lu sering dipanggil Gus Ipul, dipanggil Gus Yahya, sering saya. Maksudnya orang manggil Bapak Gus. Oh enggak, Oh, tapi sering dipanggil Gus. kadang sering Mbak, dipanggil Mbak. Kok dipanggil Mbak? Mbak Yeni, Mbak Alisa juga sering manggil saya. Dari sini ya. Pokoknya saya itu kewampang kok. Dipanggil Iya. itu mesti noleh. Kalau NU. dipanggil noleh gitu ya. NU kan, dipanggil. Kalau manggil ini mau di lingkungan NU kan biasanya ada Gus, Yai, Nyai. Nah, istri biasanya manggilnya Nyai gitu. Kalau Bapak di rumah manggil istri Nyai, Saya panggil istri Nyai. tapi sering Bapak yang dipanggil ya. Ya, tapi dia kalau manggil saya, gitu. Saya panggil Nyai, jadi manggil saya, Gitu. Tapi saya noleh. Noleh gitu Pak. Makanya Oh. istri saya itu luar biasa. Istri saya itu apa ya? Nggak tahu kerjanya di mana, tapi di dinas pajak kalau nggak salah. Kenapa? Tiap hari majekin saya tuh. Saya nari, saya bekerja di dinas pajak itu, tapi luar biasa. Hampir tiap hari dulu tuh acara ada aja, yang walimahan lah, yang ngaji apa Iya. ikut apa, nggak pernah pamit, Gus. Jadi nggak pernah pamit. Iya. Zaman mereka itu tiap hari pergi, saya ditinggal, nggak pernah, saya marahin tuh, nggak pernah pamit. Ya, alhamdulillah sekarang udah, kan gitu itu nggak semua harus dihadiri ya, dipilih-pilih lah, Iya. nggak selalu harus ada undangan hadir. Akhirnya sekarang udah nggak pernah. Wes, nggak Nggak pernah. pernah pamit. Nah, alhamdulillah lah wajar. Akhirnya saya lebih marah lagi, wong pergi kok nggak pernah pamit. Saya bilang surganya istri itu dari suami. Wes, Sekarang udah alhamdulillah udah nggak pernah lagi. pamit. Nggak pernah pulang. Tambah runyam. Aduh, tapi seneng juga ya. Hadir di sini juga Pak, mungkin disapa klien Gus-Gus dari Forkopimda. Iya, Dari Forkopimda. Selamat Kapolda, malam Bapak-bapak. Kasdam. Forkopimda. Kompimda. Forum komunikasi pimpinan yang harus siap-siap pindah. Beliau
Beliau itu kan tugasnya kemana jenjang siap seperti Pak Miko dulu di Kalimantan Selatan ya kan, Pak Miko sekarang pindah ke Jawa Timur karena namanya Forkopimda, Kajari semua itu harus siap-siap pindah. Siap ditugaskan di seluruh Indonesia, itu pengabdian. Forkopimda. Forum komunikasi pimpinan yang harus siap-siap pindah. Siap dimanapun gitu. Aduh, Bapak bisa aja mikir ya. Saking nganggurnya saya. Saya bilang. Aduh. Saya tuh bener. Saya tadi malam saya mau ngomong apa gitu. Ya kan gini Kak, Bapak biasanya ngomong di depan pejabat seperti Ibu. Sering gitu, enggak santai tapi kayaknya ya. Ngomong di depan yai santai. Sering gitu. santai. Memang saya ngomong dia berbicara di depan eksekutif ya, seperti kepala pemerintah daerah saya biasa. Depan kiai-kiai juga alhamdulillah biasa. Depan bapak polisi, TNI biasa. Saya nggak biasa itu apa ya? Depan istri. Saya tuh ngomong nggak biasa. Bukan saya takut sekali lagi, saya kebetulan punya istri yang pemberani aja. Istri saya itu, tapi mohon maaf bukan apa ya, kalau sudah berantem sama saya, ya Allah saya kadang-kadang nggak tega. Istri saya itu sampai sujud sampai nunduk, saya nggak tega. Kalau sampai sujud sampai seperti itu istri saya kalau udah berantem sama saya orangnya agak, masa sambil nunjuk gitu. Ayo keluar kamu Pak dari kolong, ayo keluar gitu. Istri saya sampai gitu. Saya nggak tega ngeliat istri saya di kolong tempat tidur gini aja. Bapak istrinya sujud gini sambil nunjuk, keluar kamu dari kolong. Lah berarti Bapak yang di kolong. Iya makanya saya nggak tega lihat istri. Makanya sejak saat itu saya kalau sembunyi nggak di kolong, di atas lemari, karena nggak lihat istri apa nggak tega lihat istri sampai nunduk gitu aduh. Ya Allah, Bapak ini di depan yai NU itu lucu-lucu loh Bapak. Iya makanya saya bingung juga ini. Nah, karena memang, tapi saya bersyukur sekali. Memang biasanya gini, santri-santri itu nunggu kiainya. Ya gini, kalau gitu kan itu beda Pak. Beda. Kalau kiainya ketawa, santrinya boleh ikut ketawa. Gitu. Makanya ini nasib saya tergantung para kiai. Bapak-bapak kiai silakan ketawa, biar santri-santrinya ikut ketawa. Tapi yang kadang ada yang yainya nggak ketawa, tapi santri-santrinya ketawa. Nah itu nggak benar. Kenapa? Itu santri ngetawain kiainya, nggak boleh, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak sopan. Supaya itu nggak terjadi ya, lebih baik bapak kiai-kiai ini yang memulai dengan tertawa. Itu selain meringankan beban santri juga meringankan tugas saya. Gitu. Tapi ada satu hal yang beda ya dari Bapak ini. Ini satu-satunya kita kan sering ngejob bareng ya. Satu-satunya kita ngejob yang nggak ditanyain sama istri Bapak mau kemana, mau pulang jam berapa ya ini. Iya, saya tuh kalau ada acara apa, acara NU gitu, wah istri nggak pernah di mana, pulang jam berapa, nggak percaya ya. Wah percaya. Kalau acara yang lain, job yang lain tuh mesti ditanya di mana acaranya, pulangnya nanti jam berapa, berangkat sama siapa. Kalau udah acara NU, udah tenang. Waktu itu pernah kan di Jakarta, acara NU, terus loh kok kemarin katanya dari Holy Wings, oh iya saya ikut Gus Miftah saya bilang. Aduh, aman, sudah aman pokoknya dulu. Tapi memang kan sering kan Bapak ditelepon, terus Bapak juga telepon istrinya kalau kemana, pamit karena harus pamit kemana-mana. Saya itu kemana-mana kalau sama istri komunikasi nggak pernah lepas. Makanya bukan pamit ya, kayak gini aja istri saya mesti telepon. Tapi namanya telepon tuh kadang-kadang nih Bunyai nggih, telepon tuh di tangan Bunyai sama di tangan, maksudnya di tangan wanita dan laki-laki itu pemakaiannya sama, alat komunikasi, tapi motivasi memakainya itu yang kadang-kadang beda. Ini contohnya di keluarga saya mohon ya. Kalau istri telepon saya, itu tujuannya motivasinya adalah supaya hatinya tenang, pengen tahu keadaan suaminya sedang di mana, dalam keadaan bagaimana, supaya hatinya tenang. Oh iya. Itu kalau istri telepon. Jadi kalau misalnya istri telepon saya, di mana Pak? Ini di Gedung Gerahadi acara. Oh tenang. Hati istri saya tenang karena tahu suaminya sedang baik-baik saja, sehat, sedang bekerja. Iya. Itu kalau
telepon di tangan wanita. Tapi kalau telepon di tangan laki-laki, sama tujuannya, supaya hati saya tenang. Tapi motivasinya adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitar saya. Supaya hati saya tenang. Gitu. Jadi kalau, nah itu ya ada tunjuk-tunjukan itu, ayo sampai gitu ya itu. Banyak begitu bawa biasa Pak. Jadi kalau saya telepon istri, Bu di mana? Di rumah lagi masak. Oh tenang ya. Iya. Benar. Iya. Kalau Bu di mana? Oh ini lagi di Tunjungan Pasar. Pindah mall yuk, istri saya di sini. Nggak tenang saya. Gitu. Nah ini yang ketawa ini biasanya merasakan yang sama Pak ya. Nggak apa-apa itu alami. Alami ya. Naluri, Semua orang mengalami ya. Nanti akan saya kasih tipsnya bagaimana menghilangkan kalau diundang lagi. Apalagi di sini juga Pak, di sini juga hadir semua perwakilan dari PWNU dari seluruh Indonesia. Luar Selamat biasa. datang semuanya. Selamat datang di Surabaya. Surabaya. Di Jawa Timur. Jamuannya luar biasa tadi disampaikan, Ya. sambutannya ada videonya juga. Saya disambut dengan bis juga tadi. Bisa apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Iya. Tenang saya. Tenang jadi ayem lah ya. Adem saya. Dan ada sendera mata kerajinan, termasuk kita tadi minum minuman Itu yang jamu itu yang warna coklat itu tadi itu khusus dari Bukoviva ini. Itu sangat terasa itu Untuk- manfaatnya. kalau minum itu Begitu diminum itu bisa langsung menghilangkan itu isi gelasnya. Langsung hilang. bukan Itu menghilangkan saya- penyakitnya, menghilangkan ya itu insya Allah juga. Tapi yang paling jelas begitu saya minum, isinya hilang. Itu itu yang pertama. paling terasa. Memang dalam sekarang kan yang sehat Pak, herbal gitu. Sehat itu penting, makanya kalau sehat saya memang menghindari yang kimia-kimia nih bapak-bapak ibu-ibu. Saya lebih suka yang herbal karena saya itu walaupun muda penyakitnya lebih banyak akbar daripada saya. Ini asam urat udah mulai koleksi. Ya kadang Pak gitu kan, saya yang orang sepuh-sepuh tuh biasanya gitu dipegang sakit seperti itu. Oh, kamu? Ya kadang ini dipegang sakit agak kaku-kaku gitu. Oh itu namanya asam urat. Iya. Di mana? Gini biar enggak Mungkin bapak-bapak yang punya asam urat, ini saya punya sedikit. Kalau masalah kesehatan sedikit banyak saya tahu sedikit. banyak apa sedikit? Sedikit. Itu kan sudah saya sampaikan. Soal kesehatan sedikit banyak saya tahu sedikit. Berarti taunya sedikit. Ya tapi kan yang penting tahu walaupun sedikit. Kalau asam urat di mana? Ya, di sini. Gampang itu. Pakai apa? Bapak Ibu tahu emping belinjo? Tahu. Kamu beli satu toples, kamu makan habisin sendiri. Itu malah sakit. Itu besok langsung turun asam uratmu. Turun. Iya. Betul. Di mana asalnya? Paha. Besok udah langsung turun rata sampai kaki sini. Saya jamin, udah. Pengen turun kan asam uratnya? Ya itu udah emping itu. Begitu dimakan langsung turun. Bapak langsung batuk ya. Lainnya pakai batik, Bapak pakai batuk ya. Batuk di masa-masa seperti sekarang itu selalu menarik perhatian. Begitu batuk langsung Noleh. Siapa yang batuk tadi? Tapi memang itulah ya, makanya sehat itu penting. Apalah artinya uang ya, Iya. kalau kita nggak pegang. buat apa ya? Buge, Bunyai langsung setuju. Bunyai. Apalah artinya uang kalau. Bunyai itu dihormati sekali Pak Bunyai. Oh iya, Bapak. makanya saya Ya. kalau di rumah manggil istri saya kan Nyai. Oh Nyai. Oh iya dong. Oh, Nyai apa Pak? Ya Pak saya panggil Nyai gitu, sewenang istri saya panggil Nyai. Karena Jarang kan? jarang saya panggil. Jadi sekali panggil langsung seneng ya. Loh, istri saya tuh jarang saya panggil, orang mesti dampingin saya terus. Tahu sendiri kan, istri Iya. saya tuh kemana-mana pergi. Kalau jalan-jalan ke mall gitu, mesti saya gandeng istri. Wah sayang. Sayang, Oh sayang. karena dia kalau saya lepas tuh belanja nggak karuan. Masa gawandeng. Sayang sama dompet. Tapi ya apa-apa, yang penting orang taunya, Cak Lontong sama istrinya sayang digandeng terus. Padahal Itu kalau namanya pelit Pak. Ya, Contoh loh. Saya Pak tuh Yai sayang sama Bu Nyai. saya itu selalu meniru beliau. Saya itu ya, ini berapapun uang saya dapat, itu kalau sudah ketemu istri di rumah, itu saking sayangnya, mesti langsung saya kasih.
Masa? Terus saya itu pulang malam, habis kerja, sampai rumah buka pintu, dibuka ini, begitu lihat, aduh saking sayangnya, misalnya nih di dompet ada uang 1 juta aja misalnya, langsung saya ambil dompet, saya kasih 50.000. Pelit. Loh sayang, maksudnya sayang kalau dikasihkan semua, harus ada rasa sayang. Itulah sayang dengan istri. Pak, sayang itu ya semuanya dikasih. Wah itu sayang banget kalau gitu. Sayang banget. Terus kita tangan dapat di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya ngasih itu lebih baik daripada minta. Ya belum tentu. Apa? Tangan di atas itu belum tentu baik. Coba. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kalau ngasih. Ya. Coba kalau ini terus gini. Nggak baik ya Gus gitu. Kalau gitu. Loh, ngambil tangan di atas. Tangan di bawah lebih baik daripada nyolong. Ya, tangan di atas di bawah itu sudah nggak ada aturannya, nggak ada kaitannya dengan baik nggak baik. Tapi niat tangan itu seperti apa itulah yang baik atau nggak baik. Bukan karena posisinya di atas atau di bawah. Wah. Jelek-jelek gini saya itu nggak cakep. Ya iyalah jelek-jelek nggak cakep. Tapi alhamdulillah ya besok adalah ke 99. Ya kita ini di sini untuk salah satu buat acara besok di Bangkalan Harlah ke 99. Oh tapi mohon maaf, ya besok ini perlu saya sampaikan, besok saya memang nggak bisa hadir di Bangkalan. Oh. Karena memang nggak diundang. Saya sampaikan aja. Kalau diundang hadir. Kalau diundang ya saya usahakan. Saya itu kalau diundang apalagi Gus Ipul, Bu Kofifa itu waduh. Langsung ya. Ya walau apa sesibuk apapun nganggur saya tinggal. Benar. Untuk bisa hadir di sini. Pokoknya waktu kalau udah diundang beliau udah set langsung. Langsung. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Saya artis serba bisa kok. Diundang tanggal berapa aja bisa. Itu serba bisa. Serba bisa. Acara mundur berapa kali pun saya tetap bisa. Saya artis serba bisa, saya buktikan. Kalau mau ngetes ya Pak ya? Kalau mau ngetes, tapi alhamdulillah ini tadi ada tumpengan juga. Iya. Syukuran. Sugeng Milad. Bapak Gus Yahya. Iya. Gus Yahya nyun sewu yuswa ini pinten? Umur 56. Usia 56 yang pas. Itu usia sangat pas itu untuk menginjak ke 57. Itu luar biasa. Iya. Itu pas itu dah. Itu usia 56 itu usia yang sangat pas untuk menginjak ke 57. Karena kalau dari 55 nggak bisa ke 50. Loncatnya kejauhan. Iya benar. Tepat. Luar biasa. Sama dengan NU kan 99. Iya. Nggak terasa ya, padahal tahun kemarin itu 98 loh ya. Tahun itu udah setahun. Nggak terasa. Karena 99. Ya, sudah kan ini hampir seabad ini, luar biasa. Saya ingat betul itu tahun 1926 berdirinya NU. Kamu tahu nggak berdirinya NU? Ini Bapak tahu ceritanya? Oh, nggak tahu Pak? Enggak. Saya tanya siapa ya? Tahu dong ya. Seperti tadi Gus Yahya mau bikin buku tadi loh. Bagaimana nanti ada termasuk ada juga. Oh iya, saya itu juga. Gus Yahya tadi menyampaikan dan nulis buku. Iya benar-benar. Saya juga menulis buku. Buku saya itu tentang ini untuk hubungan rumah tangga tapi suami istri. Jadi kiat-kiat menaklukkan istri. Wes, udah kiat-kiat sudah dicetak, sudah ada di toko buku. Nyarinya di bagian dongeng. Karena menaklukkan istri itu adalah masih dongeng sampai sekarang. Saya belum bisa. Belum kesampaian. Nyarinya bukan di buku ilmiah. Bukan ilmiah, itu dongeng. Itu hanya khayalan ya. Khayalan belaka. Tapi luar biasa. Karena Bunyai ini luar biasa. Makanya tepuk tangan buat beliau. Bunyai. Loh, wanita-wanita beliau itu kalau keluar Bunyai. Begitu di rumah, banser. Beliau itu enggak, Pak Kiai nggak ada yang berani ngelawan. Apa kata Bunyai juga ya? Pak Kiai. Orang. Saya itu juga, alhamdulillah saya dikaruniai. Tapi istri saya itu memang nggak tahu ya. Apapun
kondisinya buat saya nih istri saya itu paling cantik sendiri lah. Masa? Makanya saya larang kumpul sama teman-temannya punya. Karena begitu kumpul sama temennya jadi nggak cantik. Oh, paling cantik sendiri. Udah kamu sendiri aja itu paling cantik. Jangan kumpul temen. Ya, karena inner beauty, apa kalau wanita itu kan inner beauty. Kecantikannya itu dari dalam. Makanya saya larang keluar rumah. Nah, begitu keluar, oh cantiknya dari dalam aja. Jangan keluar gitu kan. Makanya kalau keluar sering pakai helm istri saya. Alhamdulillah. Tapi istri saya itu apapun yang saya sampai seperti sekarang itu karena disupport istri. Karena di belakang pria yang sukses itu ada wanita yang luar biasa. Luar biasa. Tuh, makanya tepuk tangan buat istri saya. Ini jarang nih saya minta tepuk tangan buat istri saya itu jarang. Buat wanita, buat istri saya. Ya, ini khususnya istri saya, tapi wanita itu memang luar biasa. Istri saya itu olahraganya yang kuat, Gus. Istri saya itu lari. Lari. Mulai minggu lalu sampai sekarang belum balik. Kuat larinya. Itu minggat namanya. Itu namanya minggat Pak kalau belum balik gitu tapi kan. Ya, ditiru anak saya yang tapi anak saya olahraga bukan lari tapi lompat. Oh lompat. Lompat. Yang kecil tuh, yang lompat. Katanya kakaknya tadi jam 4 sore lompat. Sampai sekarang belum turun. Saking tinggi lompatnya ya. Memang bakatnya olahraga, bakat seni luar biasa. Ini memang kalau acara ini tuh gini, kita siap-siap. Apa Pak? Nggak ada yang nyetop. Kan biasanya beliau ini orangnya staminanya luar biasa. Sampai malam, sampai nanti Pak. Sampai sepertiga malam kita ngisi ini Pak. Wih, mudah-mudahan nanti kita selain dapat uang transport dapat Lailatul Qadar. Sepertiga malam. Iya, sampai sepertiga malam isinya di sini. Udah kayak istighosah. Merasa ya, curiga saya memang. Apa Pak? Mau disiksa kok saya. Tapi alhamdulillah ini saya senang sekali. Walaupun mungkin saya besok tidak hadir, tapi semangat saya tetap saya sepenuhnya mendukung arah NU. Mudah-mudahan sukses dan sehat semuanya para. Bisa dipantau besok kalau Bapak nggak hadir. Besok bisa dilihat di YouTube. Sekarang sudah digital Pak semuanya di YouTube bisa dilihat. Kayak tadi ini disiarkan di MNC. Kominfo MNC. Jadi bisa dilihat besok Bapak bisa ngikutin lewat YouTube. Istri saya. Mana? Ini saya jadikan wallpaper. Istri saya. Kalau dulu kan nyimpen foto istri di dompet. Sekarang ada handphone jadi wallpaper. Karena saya nggak bisa nyimpen foto istri di dompet. Karena dompet saya dibawa istri. Jadi nggak bisa nyimpen di buat dompet. apa disimpan ya? Tapi saya taruh di dompet. Jadi kalau saya kemanapun kerja ada masalah gitu, saya buka wallpaper lihat wajah istri. Aduh, masalah jadi ringan. Wis. Karena masalah paling berat ya ini, Gus. Jadi kalau saya ada masalah gitu kerja ada masalah buka handphone lihat wajah istri. Enteng, masih berat ini. Udah. Semua masalah langsung enteng. Ngaji di musola dilanggar gitu malam sampai malam Pak. Oh bener, malam udah ngantuk mau pulang gitu lihat wallpaper. Mending di musola gitu. Jadi ibadahnya itu jadi meningkat tuh mangkatnya. Jadi sering-sering di masjid karena males pulang. Iya. Saya sebenarnya nggak males pulang, tapi dulu kalau saya itu kan awalnya orang entertain dulu, jadi apa ya? Dulu istri saya itu sering curiga. Suzon lah kalau Bapak ya. Iya, apa-apa dikit-dikit saya kalau mau berangkat kerja karena jobnya mesti malam-malam, jadi tempatnya itu juga di tempat hiburan itu istri was-was, apalagi awal-awal menikah. Pesennya itu macam-macam. Pak, kamu nggak boleh ini loh, main judi. Iya, padahal saya nggak boleh. Pak, kamu nggak boleh loh, minum-minum. Iya, enggak. Pak, kamu nggak boleh loh, main perempuan. Iya, enggak. Curiga itu loh. Nah, pernah pas saya berangkat, ini mohon maaf, ketemu di trotoar tuh malam-malam orang. Mas, ini kamu punya rumah? Enggak, saya tidur di trotoar Pak. Tak kasih 50.000, kamu pasti judi. Saya nggak pernah judi Mas. Bener, nggak pernah. Tak kasih 100.000, kamu pasti minum-minum. Saya nggak pernah mabuk seumur hidup Pak. Tak kasih 200.000, kamu pasti main perempuan. Dosa Pak,
Mending saya tabung, saya nggak pernah main perempuan. Betul. Ikut ke Bagus. rumah, tak kasih 500. Hah? Saya ajak ke rumah, saya kasih 500.000. Saya tunjukkan ke istri saya. Laki-laki kalau nggak pernah judi, nggak pernah main perempuan, nggak pernah minum-minum, jadinya gembel kayak gini. Apa pengen punya suami seperti ini? Sejak itu saya bebas. Bebas tidur di luar rumah. Nggak boleh masuk. Biar nggak selalu dicurigai Pak ya, karena kita itu kadang saya gini. beri pelajaran, Dari nggak mana? ngapa-ngapain dicurigai. Betul. Itu yang kadang-kadang ya, itu suzon. Memang ya itu mungkin karena sayang, karena cinta, tapi kalau kadang-kadang berlebihan. Jadi Pak nggak boleh minum. Istri saya itu kalau dulu orangnya memang awal-awal ya belum punya rumah dulu. Pak kamu jangan minum-minum, ditabung aja tuh buat beli rumah. Jangan pemborosan. Nah, istri saya itu seminggu bisa 2 kali loh ke salon dulu. Kamu yang pemborosan facial manicure. Ya, biar pedicure. cantik dong Pak biasanya. Ya, dia jawab gitu, kan aku biar cantik loh. Kamu pikir aku minum buat apa? Aku dulu minum tuh biar kamu kelihatan cantik. Kalau tujuannya sama, salah satu aja biar nggak boros. Bercanda Pak. Itu bercanda. Kalau saya bertemu dengan beliau-beliau ini kan orang alim ulama pintar, pasti tahu ini bercanda. Tapi istri saya yang nggak tahu kalau ini bercanda. Saya tahunya di kerja cari uang. Pulang harus bawa uang. Ini nggak Dikasih bisa. semua gitu. Siapa? Sama kalau misal dapat rezeki gitu. Semua saya kasih. Oh, Semua saya kasih. Ya kan saya berikan ke yang membutuhkan. siapa? Ya istri dan anak-anak saya. Ya sama aja berarti. Iya, mereka itu paling membutuhkan. Bener kok, nggak ada yang nyetok. Ini terus Pak. Alhamdulillah, stamina masih kuat. Tapi besok tidak ke Bangkalan. Tadi Mbak Yeni saya juga nggak bisa ikut ke Jombang. Iya. Heeh. Karena Ya nggak diajak juga memang. Karena memang nggak diajak. Tapi kebetulan tadi saya juga memang ada menghibur apa namanya ASN dari seluruh Indonesia. Jadi hari ini selain dari PWNU seluruh Indonesia, ini ada ASN juga dari seluruh Indonesia yang pelatihan di Jawa Timur. Jawa Timur. Makanya tepuk tangan, Jawa Timur luar biasa. di bawah kepemimpinan Bu Kofifa. Makanya tadi saya sampaikan juga, memang kalau pimpinan wanita itu, nah tadi Gus saya juga nyinggung kan, kalau masalah teknokrat ilmu teknologi beliau nomor Top, satu. nomor satu. Makanya kalau pimpinan atau atasan wanita itu lebih fleksibel Gus. Karena kalau atasan wanita, bawahnya kan bisa pakai rok, bisa celana, bisa kulot, fleksibel. Kalau atasan pria itu bawahnya harus celana, nggak bisa pakai rok, nggak cocok. Tapi kalau atasan wanita itu lebih fleksibel. Jadi anak buah itu ngikuti juga fleksibel. Gus Ipul langsung mukul sebelahnya. Oh makanya. Alhamdulillah. Saya senang melihat semuanya sehat. Sekali lagi ini acara yang kita berkumpul jadi tetap mematuhi protokol kesehatan karena itulah yang paling penting, yang paling utama adalah kesehatan di masa-masa seperti ini. PPKM ya. Ini level berapa Bu sekarang Bu? Level 2 ya. Alhamdulillah PPKM. PPKM kepanjangannya apa? Tapi saya yang tahu PPKM udah kepanjangan ya. Kalau kepanjangannya apa sih? Tahu ya. Udah kepanjangan ini, udah PPKM terus aja. Tapi alhamdulillah itulah yang menjaga kita tetap sehat. Karena sehat itu yang penting. Kalau uang atau itu urusan nomor 6 lah. Ya. Uang itu nomor 6. 1 sampai 5 rukun Islam lah ya Pak ya. Ya betul. Rukun Islam. Jadi setelah rukun Islam saya langsung uang. Dan alhamdulillah mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Iya. Boleh tepuk tangan, alhamdulillah. Sebenarnya ini bukan apa, materi masih banyak. Kalau materi masih banyak Gus. Kalau nggak percaya silahkan diundang lagi. Saya akan buktikan. Materi masih banyak. Arlandi 100 Pak ya. Kan tahu tinggal tahun depan. Nggak perlu nunggu Arla juga nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Atau kalau rapat PBNU itu mingguan apa bulanan? Saya siapkan kok. Pengurus itu kan pasti ada rapatnya kan. Kalau pengurus sering rapat ya kerja saya juga jadi rapat, nggak terlalu jarang-jarang gitu. Jadi alhamdulillah. Karena memang kadang-kadang virtualnya juga agak, ini pandemi ini kadang membuat kita juga gampang-gampang susah. Kalau dulu meeting harus rapatnya harus kumpul, sekarang rapat itu harus renggang.
Jadi susah untuk rapat dong karena harus renggang. Rapat tapi renggang ya. Diundang rapat tapi harus renggang, jaga jarak. Terus kapan rapatnya gitu. Akhirnya digunakan virtual itu, alhamdulillah. Sekarang juga anak saya itu nggak pernah. Jadi repot kalau dulu kan anak saya itu kalau mau bolos sekolah itu kan Sekarang di rumah. kemarin sempat tatap muka, kemudian ada sedikit tingkat balik lagi ke Ya, sempat sekolah. makanya. Sekolah ke belajar daring. Kalau dulu sebelum pandemi sekolah masuk sekolah kalau bolos dia di rumah. Sekarang karena pelajarannya daring dari rumah, bingung malah kalau bolos malah harus ke sekolah. Jadi bolos malah ribet sekarang. Orang kerja kantor dulu kalau bolos ya di rumah. Di rumah. Kalau sekarang karena kerjanya WFH, Ya. kalau bolos malah harus ke kantor. Jadi semua sekarang malah rajin-rajin. Karena bolos malah ribet. Nah itulah, ini semangatnya. Jadi harapan saya semangatnya lah yang tetap walaupun pandemi, keadaan mungkin sulit, tapi semangat kita lah yang membuat kita tetap bisa bertahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kurang bermanfaat. Bermanfaat dong Kalau Pak. kurang kan pengen nambah ya Gus ya. Kalau pengen nambah ya itu tadi, kalau ada acara kan insya Allah diundang lagi. Gitu. Tapi saya sampaikan, nah ini untuk PWNU di seluruh Indonesia. Kalau mau ngundang saya, ini mumpung ada Pak Ketua juga, cukup menyediakan honor 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Jadi agak ringan. Katanya nyari pahala. Ya kan, tergantung niat, pahala itu tergantung niat. Saya kalau nggak dikasih juga nggak minta. Weh, Kan saya tunggu aja. Kamu kok semuanya kok kamu ukur dengan uang? Tidak semuanya harus diukur dengan uang. Iya, Karena iya. uang itu apa sih? Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan besok arah NU bisa berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. amin. Kami mohon pamit. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.